Shalom, apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Salam bulan Natal untuk kita semua. Sebelum kita mulakan pujian kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, karena kasih Engkau begitu besar dalam hidup kami. Dan kemurahan Engkau tidak pernah putus sama seperti sungai yang mengalir ya Bapa. Tuhan, sebentar ini kami akan mulakan pujian kami ya Tuhan. Kau berkatilah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus bersama-sama kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu penyembahan ini. Kaulah harapanku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nyanyikan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus adalah harapan dalam hidup kita. Amin. Mari kita teruskan lagu pujian kita, yaitu Ada Satu Sobatku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Nyaman
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom kepada semua dalam talian hari ini. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya, mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Kita masih dalam keadaan yang tidak menentu karena wabak virus COVID-19, ekonomi yang terjejas, dan juga kadar inflasi yang menekan rakyat di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ya. Walau apapun, kita tetap berharap kepada Dia yang telah berjanji tidak akan meninggalkan kita dan melindungi kita walau apapun keadaan. Sempena musim Christmas ini kita juga mendengar Alkitab dari Bible.is. Presiden ini dalam cabaran Christmas 21 hari. Pendengaran ini mustahak karena iman timbul dari pendengaran dan dari pendengaran firman Kristus. Ya. Ada juga video-video tentang Yesus boleh ditonton di sana. Ya, tajuk khotbah pesanan hari ini ialah Aku akan kembali, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji dari Tuhan yang telah bangkit dari maut dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ini adalah satu janji yang kita boleh pegang karena kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut dan Ia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Itulah pengharapan kita. Pesanan dari Tuhan untuk umat Kristian dan jemaat gereja New Life Shalom adalah suatu peringatan yang seringkali memberi kita semangat untuk terus maju dalam hidup ini untuk Kristus. Ya, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memandangkan situasi sekarang ini ya, memandang pada situasi sekarang, jelas satu perkara ialah sesuatu sedang berlaku di alam roh. Kita tidak dapat lihat dengan mata kasar ini, tetapi kita boleh mendapat wahyu dan visi dari Alkitab, Bible kita nih. Perkara ini sangat besar karena ia melibatkan manusia dan nubuat yang diberi Tuhan Yesus sedang digenapi satu persatu. Sebab itu Alkitab mengingatkan kita tentang persiapan untuk menemui Tuhan, yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk keadaan seperti ini dan yang akan datang kelak. Firman Tuhan Matius 24 ayat 13 berbunyi begini. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi
Kita tahu sesuatu perkara yang kita mau lakukan, kalau kita mau mendapat kejayaan, kita perlu berusaha, kita perlu bertahan sehingga kita dapat memperbaiki dan juga menyempurnakan apa yang kita lakukan itu. Itulah maksudnya bertahan. Dan orang yang bertahan inilah sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita pendek kata dalam bahasa Inggris, never give up. Ya, jangan berputus asa di keadaan semasa ini. Maksudnya walau apapun yang kita hadapi, kita perlu tetap teguh dalam iman kita. Karena hari-hari ini adalah jahat dan kita perlu gunakan waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kita. Saya tahu bukan senang mau mengatasi cobaan yang kita lalui setiap hari, godaan, kesusahan, tekanan, masalah keuangan, keluarga, dan sebagainya. Alkitab mengatakan tiada apapun yang sukar bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ia boleh membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Adakah sesuatu itu mustahil bagi Tuhan Allah kita? Amin. Ya, saudara-saudara. Kita harus berterusan dengan kebiasaan hidup kita, yaitu hidup panggilan tinggi. Ada satu jenis burung yang berkuasa menyerang sang helang, yaitu sewaktu ia sedang terbanglah. Burung gagak. Tak sangka kan? Burung gagak boleh menyerang sang helang di udara. Gagak, burung gagak akan menyerang helang di bagian belakang leher. Ia akan mematuk dan menggigit helang sewaktu terbang di langit. Nah, sang helang tidak akan melawan atau beri respons, tetapi sang helang akan terbang lebih tinggi, dan disinilah, pada ketinggian yang amat tinggi inilah, gagak tidak dapat oksigen, ia tidak dapat bernafas, dan terus ia jatuh dan hilang dari pandangan. Begitu juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kamu juga harus terbang lebih tinggi, karena itulah yang dipanggil Tuhan, itulah kebiasaan kamu, yaitu terbang tinggi. Nah, Tuhan menyertai kamu dalam perjalanan ini. Tetap teguhlah kamu, iman kamu itu, tetap teguh dalam iman kamu. Amin. Karena itu, kita harus cekal, kita harus sentiasa berwaspada terhadap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus dan hadiratnya. Jiwa kita harus melekat pada Tuhan, karena semua tarikan duniawi akan menyebabkan kita tidak sensitif pada amaran Tuhan. Pikirkanlah sendiri apa yang mustahil, apa yang benar-benar kita perlu utamakan. Itu yang kita harus lakukan. Dan keadaan kita, lihat keadaan semasa dengan wabah, pandemik ini, COVID-19, dan juga perkara-perkara yang sedang berlaku di atas bumi. Semuanya sedang digenapi satu persatu. Ya, firman Tuhan, nubuat yang diberikan Yesus di dalam Matius bab 24. Itulah sebabnya kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus dan keadaan kita tidak perlu dikalahkan dunia ini. Kita boleh mengatasi dunia ini dengan mengikuti tunjuk ajar yang diberikan di dalam Alkitab, di dalam Bible ini. Sebab itu saudara-saudara, kita mesti banyak membaca Alkitab, ya. Karena di dalam Alkitab sudah
jelas apa yang Tuhan mau kita lakukan itu. Ya, haleluya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu, ya, tetapi langit dan bumi akan berlalu. Ia tidak kekal. Jadi harapan kita hanya pada janji Tuhan Yesus. Ayat 11 berbunyi begini. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Oh, sungguh mengerikan. Tetapi kita sudah diberi amaran supaya kita bersiap sedia secepat mungkin. Karena kita lihat keadaan dunia bukan semakin pulih. Ia semakin membawa kepada kehancuran. Semua yang dilakukan kalau tidak mencari jalan, mereka berusaha untuk mencari jalan, tetapi jalan yang mereka usahakan itu sebenarnya tidak sampai kepada kesempurnaan, malah ia menjadi lebih bermasalah dan tambah lagi masalahnya. Satu perkara yang pasti ialah kita yang diselamatkan dan diberi peluang untuk menyelamatkan diri dari perkara yang disebut tadi, haruslah berikhtiar untuk hidup saleh di atas bumi. Tiada alasan yang akan diterima pada hari itu, saudara-saudara. Sebab itu Tuhan sudah memberi kita waktu yang cukup. Tuhan kasih karunia, Dia panjang sabar, Dia Tuhan yang belas kasihan terhadap pilihannya, umatnya. Saya masih ingat lagi semasa seorang guru moral menggunakan perumpamaan Yesus tentang persiapan untuk menghadapi guru besar. Ya, itu dulu ya. Beliau mengatakan tentang 10 gadis yang mengambil pelitanya karena diberitahu mempelai lelaki akan tiba tidak lama lagi. Oh, mereka pun bersiap-siap dan mengambil pelita mereka. 5 orang gadis yang bijaksana membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Minyak spare lah tu maksudnya. Tetapi yang 5 lagi, dia bodoh karena mereka terlampau gairah dengan keadaan semasa. Mereka tidak membawa minyak lebihan lah, spare, melainkan minyak yang sudah ada dalam pelita itu. Jadi mereka pun semua pergi keluar. Mereka menunggu di tempat yang suruh ditunggu itu. Mereka menunggu. Dan sudah lewat malam. Mereka pun menyalakan pelita. Dan pelita itu bila mereka sudah menunggu itu sudah mau hampir padam. Dan sehingga itu mempelai laki-laki tidak sampai juga. Sehingga mereka pun sudah rasa mengantuk. Minyak pun sudah nak habis. Lalu tertidurlah mereka semua. Ya. Semua pun dah lena tidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Keluarlah untuk menyambutnya. 10 gadis pun bangun dan merapikan pelita-pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami sedikit minyakmu, kerana pelita-pelita kami hampir padam.
Akan tetapi yang bijaksana menjawab, tidak akan cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik pergilah kepada yang menjual minyak. Kamu belilah untuk dirimu sendiri. Sementara mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang dan mereka yang siap masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin dan pintu ditutup. Datang pula gadis-gadis yang lainnya itu dengan membawa yang sudah tuang minyak dalam pelita itu. Mereka pun datang. Mereka lihat, sudah terlepas peluang, mempelai sudah masuk ke dalam rumah itu, dia sudah tutup pintu. Mereka pun pergi ke depan pintu itu dan ketuk pintu itu. Kata, Tuan, bukakanlah bagi kami. Akan tetapi mempelai itu menjawab, aku tidak mengenalimu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa kita yang ada di surga. Bapa yang memanggil kita, mengharapkan kita melakukan apa yang diperintahkan itu. Sebab itu ketaatan dalam hal ini sangat besar di akhir zaman ini. Kita tidak tahu bila, kita tidak tahu macam mana, tapi kita tahu kita harus menunggu dalam doa. Kita harus hidup saleh dan suci, karena Tuhan itu kudus, yang mau kita kudus. Kita yang menghampiri dia mesti kudus. Perumpamaan ini mengingatkan kita untuk bersiap sedia untuk kedatangan Yesus. Dan sebab itu, hidup kita haruslah suci. Haruslah bersiap sedia untuk Tuhan. Karena engkau tidak tahu hari atau waktunya. Itulah maksud di ayat 11 di 2 Petrus bab 3. Tuhan itu adil, ya, saudara-saudara. Ya, dan dia panjang sabar dan menunggu kamu kembali kepadanya. Apabila anak manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap pesanan ini akan membangkitkan semangat yang membara dalam hati kamu untuk mulakan hidup untuk Kristus, Tuhan dan Raja kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah menanggung kutuk akibat dosa untuk menggantikan hukuman orang-orang percaya. Ya, saudara-saudara, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, dikhususkan, dipisahkan dari hal-hal duniawi, bukan karena perbuatan kita, melainkan karena tujuan dan anugerahnya sendiri yang telah Dia berikan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum dunia ada. Ya, saudara-saudara, sebelum dunia diciptakan, seawal itulah kita sudah dipilih. Ya, saudara-saudara, dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Inilah hidup kekal yang diberikan oleh Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Allah telah memberikan kita hidup kekal dan hidup itu ada dalam anaknya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, peliharalah kami dalam kasih-Mu sambil menantikan rahmat Tuhan kita Kristus Yesus yang menuntun kepada hidup kekal. Saya percaya Tuhan, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti yang difirmankan Tuhan, dan yang selamat adalah orang-orang yang Tuhan panggil. Tuhan berkati umat-Mu yang berada di dalam dunia ini, yang menemui jalan yang Kau telah tetapkan.
Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.